Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Bapak Yai, Ibu Yai, para pengurus muslimat cabang Tulung Agung, pengurus muslimat anak cabang maupun ranting dan segenap anggota muslimat se-Kabupaten Tulung Agung, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya sampai dengan hari ini kita telah memasuki hampir 10 hari pertama dalam menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah kita laksanakan selama hampir 10 hari di bulan Ramadan ini mendapatkan ridha dari Allah SWT, dan di kemudian kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan lebih baik pada 10 hari kedua dan 10 hari ketiga. Para pemirsa dan pendengar yang budiman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema meraih berkah Ramadan dengan memperbanyak istighfar dan sholat malam. Para pemirsa dan pendengar yang kami muliakan, kita ketahui bahwa bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat berkah, sangat banyak manfaatnya. Antara lain merupakan bulan pengampunan dan juga ladang untuk mendapatkan ibadah-ibadah yang lainnya. Para pemirsa yang kami muliakan, bahwasanya walaupun tidak pada bulan Ramadan ataupun tidak sedang menjalankan puasa Ramadan, tentunya kita sudah seringkali bahkan mungkin secara istiqomah kita sudah melaksanakan sholat malam atau sholatul lail, dan juga setiap saat kita istighfar kepada Allah SWT. Namun alangkah baiknya apabila pada bulan Ramadan ini kita lebih memperbanyak, meningkatkan ibadah-ibadah sholatul lail dan memperbanyak mengucapkan istighfar kepada Allah SWT, dan dengan maksud agar selama bulan Ramadan ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah SWT secara lebih baik. Ibu serta bapak mungkin yang sedang mendengarkan, yang sedang menikmati ngabuburit pada sore ini, kita ketahui bahwa yang namanya sholatul lail atau sholat malam ini merupakan perintah dari Allah SWT yang sudah tertera dalam Al-Quran, di mana tertera dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, sebagaimana qala Allah Ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam ataka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Kemudian ada lagi ayat Al-Quran yang berbunyi wa qala ta'ala kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yang artinya di dunia mereka jauh dari tempat tidurnya. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ayat yang pertama bahwa kita diperintahkan untuk mengerjakan sholat malam atau sholatul lail tidak hanya pada bulan puasa, tetapi di hari-hari yang biasa, di sepertiga malam,
Dimana kalau kita bisa melaksanakan sholatul lail, insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang mulia, mendapatkan jabatan yang terpuji. Artinya tidak jabatan duniawi saja, tetapi jabatan yang bersifat ukhrawi. Nah, kemudian ayat yang kedua itu menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW bahwa beliau jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa? Nabi Muhammad SAW ini selalu bangun pada malam, baik itu di tengah malam maupun di sepertiga malam, lebih sedikit tidurnya daripada sholatnya. Sampai-sampai ada satu hadis yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu kalau sedang melaksanakan sholat lain, ini sampai kakinya pecah-pecah karena lamanya berdiri, lamanya bersujud dan seterusnya. Untuk itu, para pemirsa yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini marilah kita tingkatkan, kita ambil berkahnya, berkah bulan Ramadan, rahmat di bulan Ramadan untuk meningkatkan, memperbanyak sholatul lail. Di samping itu, istighfar sangat penting bagi kita, apalagi di bulan-bulan yang penuh pengampunan ini. Bulan pengampunan yang ada di bulan puasa ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melalaikan, bahkan melupakan, bahkan tidak melaksanakan sama sekali yang namanya istighfar. Saya yakin bahwa para pemirsa dan para pendengar semua, bahwa yang namanya istighfar, kita setiap habis sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunat, itu pasti kita akan mengucapkan kalimat istighfar. Tidak lain tidak bukan adalah untuk mohon ampunan dari Allah SWT atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Para pemirsa, pendengar yang budiman, bahwa yang namanya istighfar atau bisa dikatakan permohonan ampunan, bahkan taubat, itu juga diperintahkan oleh Allah SWT di dalam surat Muhammad yang berbunyi, wa astaghfiru li dzambika wa lil mu'minina wal mu'minat, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan dosa-dosa orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Nah, sebagaimana kalau kita selesai sholat, kita akan mengucapkan istighfar seperti yang lazim kita ucapkan setelah sholat adalah astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Nah, disitulah kita memohon ampun atas dosa-dosa kita, dosa-dosa mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, mudah-mudahan istighfar, permohonan ampun kita pada bulan-bulan puasa, selama bulan puasa ini lebih kita tingkatkan. Kualitasnya kita tingkatkan, kuantitasnya juga kita tingkatkan, sehingga kita bisa mendapatkan berkah dari adanya bulan suci Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Ibu, mungkin Bapak juga sedang mendengarkan. Nah, jadi kesimpulannya bahwa janganlah kita tidak memanfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk tidak meningkatkan ibadah kita, khususnya sholat malam atau sholatul lail, dan juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah momen yang sangat luar biasa. Setahun sekali bulan puasa ada. Untuk itu semoga kita semua
bisa melaksanakan dengan lebih baik, lebih istiqomah, kualitas dan kuantitasnya kita tingkatkan. Ada kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.